Aduh nih guys, sudah lama banget nggak ketemu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Gini-gini aja. Baik-baik. Ya, masih begini. Apa kabar kalian setelah 3 bulan kita nggak ketemu, di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu, lebaran juga di rumah. Iya, Kita lebaran iya, dulu. Kita lebaran dulu. Iya. Minal aidin wal faizin. Buat dosen kita juga Bu Baya. Baya. Halo Bu Baya, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari kita Podcast jurnalistik. banyak. Iya, Ini kita jurnalistik. jurnalistik 6A. Terkhusus podcast banyak Bacot. Udah, ayo Anis, kita banyak intermezzo. Nah, oke. Terus kenapa Milo ngapain aja di rumah aja yang looking? Oke, kita maklum video apa sih? Artis amatir. Iya. Jadi lu ngapain aja di rumah? Oh iya nih, gue selama 3 bulan di rumah, gue terlalu banyak overthinking, melihat instastory orang yang banyak endorsan, banyak kita hampers. Oh iya, kita minum tuku. kita nggak habis. kita nggak di endorse guys, kita beli. Kita beli sendiri. Ini juga kita beli semuanya. Tenang aja, kita nggak di endorse. Oh iya, gue tuh selama 3 bulan overthinking setiap hari, ngeliatin instastory orang-orang, perbanyak ibadah, Masya Allah. Ustaz kau. kuliah online yang seperti biasa memakan kuota yang cukup lumayan. Parah Bu. Parah Bu. Butuh kuota ibu. Tapi kita jujur Bu, Ya. kuota kita terkuras habis. Iya, kita kan belajar ya. Iya, kita buat belajar ya, aduh, buat ibadah. Ibadah ya. Sama sih, gue juga kayak mahasiswa pada umumnya seperti kalian, Iya. kuliah online. Terus gue main sama peliharaan gue, ntar gue kasih fotonya di sini. Ting. Ting. Ya. Terus Banyak kucing-kucing. kucing. Bukannya apa? Habis itu gue minum coklat panas, bermain TikTok. Terus apa lagi? Itu apa sih? Itu apa sih? SpongeBob. Sepong. Soalnya gue keseringan nonton SpongeBob. Indonesia banget ya, anu Iya. cinta tanah air emang. Gue SpongeBob Kalian tempat fan gitu. gitu. Kalau yang lain kan? Kalau gue di rumah itu ya cuma kuliah online, terus main sama kucing, bersihin rumah, twitteran 24 jam selama seminggu. Aduh, anak Twitter Pokoknya banget. gue anak Twitter banget, jadi gue tahu ada apa aja. Emang followernya di berapa dunia sih? itu. Hah? Followernya berapa? Banyak. Tak terhitung. Asik. Beli nggak nih? Beli nggak nih? Enggak dong. Oh. Hasil itu aja sih. Kayaknya kalau kegiatan beda ya sama gue. Emang lu Ya, ngapain? Oh iya, di kita belum tanya. Iya, Kaum Adam Jadi notice biasa. aja biar tahu nama saja. biar Lelaki notice. yang satu ini. Oh, iya. Kaum Adam biasa. Sebenarnya sama, gue juga punya peliharaan, cuma gue punya kelinci. Beda sama dia kan kucing-kucing sama cupang kan. Iya, gue habis ngawinin cupang, guys. Cupang. Jadi selain ngurus kelinci, gue juga maskeran guys. Lihat tuh di kamera putih banget kan gue. Oh my god, ini perawatan sudah 3 bulan. Yo. Perawatannya apa aja? Enggak, ini mereka sih naikin. Mau kenapa coba? Oh. Jelaskan kenapa Perawatannya apa aja? Karena kan Anda laki-laki. Ya, sebagai brand ambassador Cica ya. Yang nggak tahu Cica, boleh. Nanti kita kasih fotonya di Sebenarnya sini. latar belakang kenapa gue maskeran selama 3 bulan ini adalah biar percaya diri aja nanti pas masuk kuliah ya nggak sih? Bener kan? Ya kan Iya karena sih. nggak Emang apa yang kurang dipercayai dari lu diri apa lo? yang Apa muka lu pulang kan kurang glowing? kurang brightening, shimmering, shimmering gitu dia. Jadi kurang percaya diri aja dengan kulit hitam gue ini. Oh, Kulit hitam. Yoi. Lo insecure gitu. Ya gitulah. Orang Anggara insecure. Ya ampun. Jangan ditiru ya guys. Yang ditiru Jangan guys, ditiru, guys. insecure itu nggak baik. Tapi motivasi gue untuk maskeran jadinya kan. Untuk merubah dirinya. Tapi karena gitu dia jadi merawat diri nggak sih? Iya. Kan sama gue. Tapi nggak ada bedanya sih. Ini karena brightness aja. Ya Allah, kita nggak boleh mengejek expresi. Oh. Istihad. Nah. Kulit hitam. Kulit Maaf hitam guys. ya. Ngomong-ngomongin kulit hitam. Aduh, mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Kalian tau gak sih di sosial media, di Twitter, di Instagram, di YouTube, dimanapun itu sosial media lagi rame banget yang namanya itu Black Lives Matter. Nah, gue tahu banget Sampai nih. di- Benar banget, tahu banget. pasti Masih tahu. ikut hashtagnya nih ya kan? Iya, yang gua- sampai demo rame-ramein itu kan sih yang dia Iya, yang Oh. demo rame-rame. Jadi tuh awalnya karena salah satu pria berkulit hitam dari Amerika Serikat namanya George Floyd ini dapat tindakan yang tidak pantas
oleh pihak kepolisian di Minneapolis, Amerika Serikat gitu. Makanya hashtag Black Lives Matter itu sempat jadi nomor 1 sama nomor 2 selama berminggu-minggu dan Oh berhari-hari. iya, itu yang sampai ada apa, dia meninggal yang dicekek gitu ya kepalanya. Iya, dan Sedih itu banget. udah banyak banget beredar kayak rekaman suara dia, terus banyak video-video amatir pas dia lagi dikasih tindakan seperti itu gitu. Serem banget. Dan rasisme itu kan termasuk rasisme di bagian barat ya, dan sebenarnya di Indonesia pun banyak tindakan rasisme. Waduh. Apa sih? Tapi sebelum Iya. masuk ke rasisme, apa itu? Itu rasisme tuh apa? Oh, oke. Oke, Bapak bahasa Adam. pinter banget ya. Iya. Nah, jadi teman-teman nih mohon koreksi ya kalau salah ya. Nih gue ngambil dari kutipannya Pramudia Anantatur. Jadi rasisme di sini tuh adalah pemahaman yang menolak suatu golongan karena keperbedaan ras. Sama lah kayak yang kita bahas kali ini. Iya Ya kan? ya kan, karena orang berkulit Dasarnya. hitam diberikan tindakan rasisme sama orang yang berkulit putih. Nah, Sama. tapi kalau menurut salah satu profesor jurusan antropologi FISIP Universitas Indonesia, Irwan Martua Hidayana itu bilang kalau rasisme itu didasari oleh perbedaan biologis. Ya kan, kulit hitam Sama, dan kulit biologis, putih itu kan sama. perbedaan biologis gitu. Jadi yang kulit putih merasa, oh kulit gue lebih putih, lebih bagus dibandingkan yang berkulit hitam begitu. Karena memang standar kecantikan di lingkungan kita Indonesia Iya tuh sih, inner beauty pasti itu inner- putih ya. Iya, emang kayak gitu. bukan oh ini orang skillnya bagus tuh terima, enggak, Iya. tapi putih. karena yang mereka lihat adalah Ini tuh. kecantikan, kulit putih, apapun itu pasti dilihatnya tuh dari itu. Dari Standar fisik sih, kecantikan iya. pasti fisik. Benar, Ada nggak sih betul. yang punya pengalaman apa ya, diejek masalah fisik atau apa? Ya, Wah, mungkin karena kulitnya. kulitnya. Gue sih pernah, kalau gue jujur ya, gue pernah nih. Jadi tuh mungkin di sini kelihatannya gue sama kayak Anggara, Karena badannya saya kita- dinaikin ya. Badannya saya dinaikin. Enggak, tapi kita tetap sayang kalian. Kita Oh, iya. sayang banget Karena sama perbedaan itu indah guys, tolong di bold sampai ya. terima kasih sudah membelikan tubuh kita pakai Masya gopay Allah. Anda. Terima kasih tuh. Alia, Ini pakai uang tunai saya. Sorry. Kita salah. Aduh ya ampun. Salah. Jadi tolong ya teman-teman, pas ini cerita gue nih sebenarnya kayak banyak juga yang ngalamin. Karena apa ya, kan tadi dibilang tuh kalau kecantikan atau ketampanan di Indonesia, gue nggak tahu sih Indonesia, di luar negeri juga kayak gitu ya. Bahkan. Kalau kulit putih itu adalah lambang kecantikan. Kalau buat cewek juga, buat cowok juga sih, buat apa, ketampanannya. Jadi pas gue waktu sekolah, gue sekolah juga ya? Iya, Gue juga masih sekolah. Ibu nggak sekolah. Oh iya. Iya, makanya gue SD atau SMP gitu. Jadi kan kalau kulit gue yang hitam ini, gue tuh sering diejek gitu loh. Kayak jadi orang Ambon lu, Papua lu. Terus gue kayak bingung, emang kenapa sama kulit gue gitu. Ternyata orang yang kulitnya hitam tuh dianggap jelek gitu di lingkungan gue. Mungkin di lingkungan yang lain juga ya. Terus apa, kenapa dikaitin sama orang timur dari Indonesia gitu, ternyata mereka juga dianggap ya tidak sesuai dengan standar kecantikan atau manusianya di Indonesia gitu. Oh, Itu Gitu. dia tidak sesuai sama standar Standar kecantikan. Stereotipnya Betul. begitu Dan padahal sih enggak. ternyata nih tindakan rasisme itu udah ada dari zaman penjajahan Belanda, Wah. beberapa ratus tahun yang lalu. Memang udah dari betul. Dan satu Karena lagi jauh bebuyut. jauh banget jauh banget kan. Dan Udah waktu di jauh. zaman kolonial itu pihak kolonial atau Belanda atau Eropa ya, itu dia tuh membagi 3 stratifikasi rasisme. Yang pertama itu golongan Eropa paling atas, yang kedua itu timur asing itu ada Tionghoa, ada Arab juga, yang paling bawah itu adalah golongan pribumi. Ngerti nggak sih? Jadi Iya. yang pertama tuh yang putih banget, terus yang kedua itu yang agak-agak sedikit kuning langsat. Oh iya, paham. Paham ya? Paham. Gue Kalau ngomong sawo matang kasar. itu pribumi ya, sawo. halus ya. Sawo Bu. matang. Halus banget. Nah terus yang tadi gue sebut, Bapak Irwan Martua Hidayana ini juga mengatakan bahwa kita bisa melihat akar rasisme itu di mana, dan kemudian semakin muncul pada zaman Orde Baru ketika pemerintah melakukan represi terhadap etnis Tionghoa Oh, gitu. Oh, jadi ternyata apa ya, rasisme itu Udah ada. Banyak. Dari Setelah klasifikasinya ya, banyak Hmm. banget. Dan memang Ada udah piramida. dari bebuyut-bebuyut. Iya, makanya Betul. mungkin kenapa jadi banyak orang termasuk di kalangan Mindset Iya, gue gitu ya, kotak-kotakan gitu ya. di Betul. lingkungan gue kayak Dan- gini, ternyata penyebabnya Betul. itu
Betul. Dan lebih parahnya lagi. Betul. Dan lebih parahnya lagi tuh rasisme di Indonesia juga muncul ketika VOC menetapkan stratifikasi itu dan kemudian dilegalkan. Waduh. Jadi Dilegalkan ya, segitiga itu tuh sampai bukan segitiga. bercandaan, itu beneran ada gitu dan dipertajam. Kayak ini kulit hitam, ini mata sipit gitu. Rasisme banget. Wah, stigma exposure ya. Waduh. Terpaan kan loh. Jahat ya. Jahat banget, nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Tapi ada juga tahu di lingkungan kita rasis itu tuh nggak cuma di lingkup apa ya, nggak sekarang doang gitu terjadi yang lagi rame Black Lives Matter bla 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 sekarang. Sebenarnya itu juga ada di belum lama ini video dari salah satu media yang apa ya, menayangkan jadi ungkapan hati mahasiswa gitu. Ungkapan hati mahasiswa Papua yang dapat tindakan-tindakan rasisme dari lingkungannya mereka, entah itu dari temennya kah, dari lingkungannya, pokoknya sampai yang paling tragisnya lagi menurut gue ya, itu sampai tragisnya banget dari dosennya mereka atau yang mengajarkan mereka kebaikan itu sampai mengucilkan mereka gitu loh. Padahal kan harusnya kan bukan dosen aja sih, orang-orang yang lebih di atas itu kan ngasih tahu kita tuh nggak boleh begitu. Mengajarkan yang mencerminkan sifat yang baik. Nggak baik gitu. ya. Iya. Buat Miris kalian yang belum lihat videonya nanti bakal kita Ada link di bawah nih. Cuplikan sama link. link di bawah video fullnya kalau kalian mau lihat. Dan ini nih ada cuplikannya, kita kasih lihat sedikit ya. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Nah, itu dia tadi videonya. Kalian udah lihat kan? Iya. Dari Beberapa curhatan dari mahasiswa pasal Papua. cuplikan sih, bukan video lengkap. Kalau kalian mau lihat di description box. Kita Oke. cantumin link. Terus? Lupa cuy. Oh, Kita iya. sebenarnya nggak berempat di sini kan? Oh iya, Ah, kita lu, coba maaf jangan ya. sebelumnya. Maaf Sebenarnya kita Maaf, Ubaya. punya satu anggota lagi yang berhalangan hadir karena mati memang lampu. dia Mati Iya, lampu. karena Lagi tempatnya ada dia hambatan. mati lampu, susah sinyal. Jadi dan memang karena dia lagi ada di kampung, lagi ada di Makassar, yaitu Soraya Sahabat. Lutfia, Hai, sahabat. Kita Kalau kayak kamu lagi nonton- bareng sama sahabat ya. Kalau kamu nonton video ini, maafin kita lupa sama kamu. tapi dia nitip kok. Nyitip. Oh, Dia iya, nitip dia nitip. beberapa menit ucapannya dia. Iya. Pembahasan apa gimana ya? Pembahasan Mana Rasisme tadi? menurut Soraya Lutfia. Dan pengalaman yang dialamin sama Soraya. Betul. betul. Udah. kasih cuplikannya. Cuplikan kan full. Full. Iya. Kita kasih lihat semuanya Beserta penjelasan. fotonya ya. Iya, Berserta foto cantik Soraya. Unicorn. Nah, ini dia videonya. Halo, kenalin aku Soraya. Jadi mungkin kita bahas mengenai ini ya, berita yang ada di BBC itu mengenai rasisme yang terjadi, terkhususnya di Indonesia. Nah mungkin awalnya booming mengenai berita rasisme ini gara-gara adanya terjadi rasisme di Amerika kan. Tapi gara-gara rasisnya semakin booming dan semakin parah, banyak yang demo di Amerika, jadinya di Indonesia pun juga ikut menyuarakan pendapat untuk mendukung anti rasisme. Tapi ternyata gara-gara mendukung anti rasisme itu, rakyat Indonesia banyak yang sadar juga. Kan kita di Indonesia pulaunya beda-beda tuh, jaraknya maksudnya agak jauh-jauh. Dan kita itu kayak karena jarang melihat orang yang di wilayah Papua, dan warna kulit di Pulau Papua agak berbeda dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, sehingga kadang kita ngelihatnya ngerasa kok beda ya gitu. Jadi lama-lama kayak menimbulkan rasis menurut aku sih, gara-gara kita jarang ngelihat orang yang kulitnya warnanya lebih gelap daripada kita. Meskipun kulit kita juga nggak putih kan kalau orang Indonesia, soalnya emang warnanya agak kuning kan.
Tapi gara-gara jarang melihat orang Papua dan jaraknya sangat jauh, jadi kita kalau ngeliat orang Papua itu agak, aduh, kaget kok beda ya. Nah kita lupa bahwa emang manusia itu berbeda, jadi wajar aja sih sebenarnya. Dan dari boomingnya Black Lives Matter itu, kita jadi sadar bahwa semua manusia itu sama. Dan secara umum itu rasisme di dunia berakar dari perbedaan ras atau warna kulit. Jadi penyebab utamanya karena adanya keyakinan suatu kelompok tertentu atau yang mayoritas, hanya dirinya yang mayoritas itu lebih superior dibanding yang minoritas. Dan selain rasisme yang terjadi mengenai warna kulit di Indonesia, fisik pun juga banyak terjadi loh. Kalau misalnya nih, kayak aku dari kecil kan bibir aku agak gede gitu kan, tebel. Sering diledekin, kok bibirnya gede banget sih, kayak bahan bercandaan, bahan ketawa. Terus pas kuliah semakin besar sih, semakin orang dewasa mungkin udah jarang ya, udah sadar bahwa setiap manusia itu berbeda. Pas sampai kuliah sempet juga ada yang nanya, ih bibir lu kok gede banget sih, aneh gitu, lucu deh. Tapi kayak nyindir gitu, nggak tahu sih, mungkin dia muji atau gimana. Tapi aku ngerasa, wah ternyata di dunia kuliah juga masih ada kayak gitu ya, rasisme. Terus semoga di Indonesia rasisme yang terjadi itu bisa berkurang dan hilang seiring berjalannya waktu, karena kesadaran kita, semoga karena adanya booming mengenai berita-berita Black Lives Matter ini membuat kita harus accept atau menerima bahwa emang semua orang itu berbeda. Kita nggak boleh kayak memandang orang seakan menjijikkan gitu. Menurut aku kayak gitu. Dan kalau dalam dunia apa sih, budaya, ya emang semua orang berbeda kayak gitu. Mungkin pendapat aku cuma kayak gitu aja sih mengenai rasisme. Kalau kalian kayak gimana? Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah itu tadi video dari teman kita Soraya Lutfia yang udah ngasih pendapatnya tentang video tentang mahasiswa yang tadi udah kita tayangin cuplikannya. Betul, dan Tapi juga tentang rasisme di Amerika Serikat. Tapi gue juga nanggepin yang video tadi yang ungkapan mahasiswa ya, sedikit miris sih, apalagi tindakannya itu nggak hanya dari teman-teman sebayanya aja gitu loh. Jadi dari orang yang kita anggap bisa kita hormati jadi cerminan kita, justru malah melakukan tindakan yang sama gitu loh, yang ternyata tidak terduga gitu. Dan untungnya nih sampai saat ini gue sendiri belum pernah, alhamdulillah belum pernah pasangan dengan orang seperti itu gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Betul. Amin. Sebenarnya nih ya, berhubung kita juga dapat matkul tuh dari budaya itu komunikasi antar budaya. Ternyata rasisme itu tuh juga ada hubungan. Ada hubungan, dan itu tuh dari salah satu materi yang pernah dikasih sama budaya, itu tentang faktor-faktor yang ada di komunikasi antar budaya. Dan ini tuh ternyata rasisme adalah faktor rintangannya gitu teman-teman. Nah sahabat ya, jadi gue bakal jelasin nih, ini materinya dari budaya. Sebenarnya bacain sih bukan ngejelasin. Jadi tuh ada rintangan dari komunikasi antar budaya, ada etnosentrisme. Jadi tuh etnosentrisme ini secara negatif tuh menghakimi bagian-bagian dari kultur lain dengan standar kultur sendiri-sendiri gitu. Jadi dia menganggap superior lah gitu kan. Sorry gue enggak. Aduh maaf ya, matir ya. Iya, kurang kenceng ya. Nah, jadi kumur-kumur. ulang. Jadi sebenarnya gue ulang lagi ya. Jadi tuh etnosentrisme ini secara negatif itu menghakimi bagian-bagian dari diri luar kultur orang lain sama kultur diri sendiri gitu. Jadi nganggep
kalau kultur gue ini tuh superior, lebih tinggi lah daripada kultur lo semua gitu. Oh, bener banget berarti yang disinggung sama Soraya tadi ya. Jadi yang mayoritas tuh merasa dirinya superior. Superior. Oke, Kan jadi betul. jadi tuh kayak apa ya? Memang mungkin udah stereotipnya ini udah langsung nyambung Oke. aja. Mungkin siap-siap silakan. Silakan. Jadi emang ternyata stereotip ini juga bakal ngaruh ke pikiran orang-orang gitu. Kalau stereotip ini ada stereotip negatif, ada stereotip positifnya. Nah, kalau di rasisme ini masuknya ke stereotip yang negatif gitu. Jadi ya nganggap kalau orang apa tadi kayak di video itu orang Cina itu si apa pelit lah, atau orang kulit hitam itu kriminal lah kayak gitu. Jadi memang apa ya, pikiran orang-orang itu tuh udah termasuki dan dibangun dan jadi konstruksi sendiri ya gitu. Jadi prasangkanya Ah. sendiri gitu. Jadi udah terbentuk lah mindsetnya kayak gimana gitu. Betul. Oke. Dan ini tuh udah ada dari zaman VOC yang tadi udah dijelasin. disinggung Sama. sama aku dan udah ada terbagi-bagi gitu. Jadi mindset orang-orang kayak udah yang kulit putih ini Iya, yang cantik. iya. Memang Bener. mindsetnya udah Udah dibentuk dari dibentuk. dulu. Betul. Iya, yang cantik itu harus putih, Betul. yang kulitnya gelap dikit Yang aja. kayak apa ya? Kalian pernah nggak sih dapat kayak buku-buku gambar gitu? Iya. Kayak misalnya udah kelihatan gitu pengkotak-kotakannya, kayak misalnya orang yang kulit putih yang terlihat lebih bahagia lah gitu. Tapi dibanding kayak yang kulit hitam. yang kulit hitam kayak gitu. Soalnya udah banyak banget gitu kayak Iya sih. karya-karya atau bentuk-bentuk kayak buku gambar Yang kayak secara nggak langsung tuh Princess lah ya, Iya. menggambarkan princess. Princess. Dari kecil anak-anak dikasih princess itu putih, Putih, cantik, tinggi, bawah, ramping. ramping. Juga masuk ke dalam ranah iklan gitu. Kita Iya, masuk benar. aku banyak ya. Iya. Jadi tuh sebenarnya kalau di iklan ini kita juga dibentuk stereotipnya daripada konsumen. Betul. Jadi konsumen ini dikasih unjuk kalau misalnya produk kecantikan pasti Iya. Pas itu yang udah Body keluar lotion, dari sana body lotion. Nggak ada harus iklan sabun putih. bekas seperti saya. Talentnya yang tidak harus seperti saya. putih, talentnya pasti putih, Putih. cantik, rambutnya panjang. Tidak Itu udah bopeng-bopeng membentuk ya? stereotip juga gitu. Bukan cuman apa ya dari Kehidupan sehari-hari kan Sehari-hari, udah disuguhin udah ada gitu ya. Jadi malah jadi mengkonstruksi yang membuat stereotip itu malah makin apa ya ibarat? di brainwash, Di-brainwash, bener-bener kita membunuh gitu. supaya lo cantik, lo harus putih, Putih. pakai produk gue. Kayak Betul. gitu kan. Walaupun Padahal- sebenarnya tertarik. Dan dari pergaulan juga kan memang. Iya. Nah, iya, benar-benar. Karena kita ya itu disuguhi kayak gitu dan kita juga nggak apa ya, kurang ada wawasan lebih luas kayaknya. Kurang main jauh. Kurang main jauh. Mainnya kurang Bener loh, jauh. bener. Kadang ejek-ejekan teman-teman kita, lu sih mainnya kurang jauh, emang bener. Karena men. memang itu Bener, men. kita permasalahan hidup, permasalahan remaja sekarang memang terlalu banyak memilih gitu ya. Memilih. Karena mereka itu terlalu gengsi. Iya, Misalkan gengsinya belum sebenarnya nggak apa-apa sih temenan sama orang Timur, sama orang Aceh, sama orang Sama dari siapapun. Indonesia. Temen tuh nggak apa-apa. Nggak Malah lu apa-apa. lebih banyak dapat Wawasan. cerita, terus Pengalaman kayak mereka. pengalaman mereka. Ih, kalau di daerah sini tuh kayak begini itu seru banget, men. Makanya mainnya yang jauh. Jauh. Yang Konteks guys. jauh ini bukan berarti mainnya jauh banget ya pakai helm Bukan. gitu, bukan. Pergaulannya yang Maksudnya jauh. yang kalian harus yang tadinya inklusif jadi bisa kemana? Mungkin yang emang yang biasanya tadi kita seras ngumpulnya sepaguyuban orang Ciamis gitu. kita tidak Ini contoh, ini contoh contoh aja, sesuatu contoh aja. contoh. Jadi kayak main lah, biar tahu pengalaman mereka, saling sharing itu kan bagus juga buat edukasi juga ya. antar budaya mereka mereka. sama budaya kalian misalkan itu biar saling tahu satu Betul. Iya. tahu satu sama lain. Tapi nggak harus pergi ke daerah itu ya. Daerah. Kadang kan pakai virtual, bisa kan di Virtual. Twitter tuh sebenarnya. Oke, Kayak- canggih Twitter. Karena Iya itu maksudnya bisa canggih. kalau dari pengalaman gue pribadi kayak suka tuh di Twitter, lo orang mana harus nih, gue mau dong nanya-nanya, nah, kayak gitu aja. Jadi nggak Tapi harus lo pergi ke situ. Konteksnya harus dalam pergaulan positif ya guys. Iya. Nggak boleh yang Jangan aku kita apa ya? Intinya banyak bergaul tapi konteksnya bergaul negatif. dalam yang positif. Positif. Contohnya? Contohnya bergaul dengan orang-orang yang beriman. Ya sih, buat kita lebih apa ya, lebih alim. Aduh. Lebih baik. Ke jalan yang lebih baik lah. Iya. Yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Kok kita jadi ceramah ya? Tapi memang bener kan kalau Oke, pergaulan oke, yang oke. positif bakal membuat kita jadi diri yang lebih positif Positif lagi. lagi. Betul. Terima kasih Ujangan. Terima kasih, Yogi. Maaf Yogi. Itu kelompok lain. Oh, kelompok lain. Tapi sebenarnya nih yang bisa kita ambil juga, sebenarnya emang Indonesia tuh kan emang banyak rasnya. Jadi Banget, Indonesia parah, tuh kayak sukunya banyak akan banget. ras, ras budaya. budaya. Kayakan budaya. Hmm. Jadi banyak kita banget. kalau mau rasis kayaknya nggak
nggak masuk Malu, akal coy. gitu loh. Kita Iya, kan iya. harusnya bisa mengamini dari Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, Betul. berbeda-beda tapi tetap satu. Betul, Tapi justru kita kayak gitu. kalau dari pengalaman ini ngomongnya saya apa? Iya. Apa? Ini kalau Podcast. ngomongnya kalau dari pengalaman gue pribadi, gue malah justru kayak malu gitu loh. Malah orang luar itu lebih bisa menghargai orang Indonesia, kan banyak banget tuh mereka malah seriusan orang Indonesia banyak kulit ini, budayanya kayak begini-begini. Malah gue tuh kayak malu gitu, ternyata mereka aja lebih menghormati daripada bangsa gue sendiri gitu. Intinya Intinya juga kita nggak boleh menilai suatu negara apa gimana ya, Di sebelah suatu mata. kaum atau suatu Individu lah. individu itu tuh selalu buruknya aja gitu. Setiap negara itu punya kelebihan masing-masing. intinya perbedaan itu bukan berarti kekurangan ya. Betul. Perbedaan itu kelebihan. Betul. Indonesia. Rasulullah pun bilang perbedaan itu indah. Masya Allah. Seperti saya indah. Kan kalau seragam nggak enak, maksudnya ketemunya mukanya kayak gitu lagi kan. Tim gue maksudnya gue lagi. Ini kultum. Intinya buat teman-teman, kita di sini tuh bukan kita yang paling tahu ya. Kita Karena juga kita sama-sama belajar. Ya. Kita masih belajar. Kita pun kalau ada salah-salah kata yang mau dikoreksi di komen di bawah Mohon maaf. gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih paham bisa komen Komen di bawah. Dan kalau yang suka sama konten kita jangan lupa di like, di subscribe. Subscribe. Oh, subscribe. Subscribe ya. Intinya Hmm. sekali lagi mainnya yang jauh ya guys. Oke. Dan Banyak jangan bergaul. Pilih. pilih-pilih kalau Banyak main. bergaul. Banyak bergaul. Pasti tahu yang banyak yang Halo, kok tiba-tiba Udah kasih apa gitu. Ih, kok tiba-tiba dia? Olivia dan HP. Ini kayak kopi kita udah habis juga guys, makanya kita Oh, jadi yaudah. Udah ngeblank. hand sanitizer juga udah tinggal dikit kan sampai kering banget Sampai nih kering tangan. di tangan. Kita harus cuci tangan terus lagi. Jangan lupa ya guys, selalu jaga kesehatan. Kalau keluar Cuci tangan rumah sekali lagi, tadi pakai bisa. masker. Kalau nggak ada keperluan Kalau mendingan ada di rumah aja. keperluan, mending di rumah aja. Kalau kita emang karena lagi Tugas. kebutuhan tugas, jadi kita bareng-bareng. Biar dapat kliknya gitu. Iya, tapi Iya. kita udah aman kok guys. Aman, Tadi. kita pakai jaga jarak. hand sanitizer. Kita jaga jarak juga, ini kita nggak deket-deket nggak. Iya. Sebenarnya kita juga tadi kesini pakai masker juga. Bawa karena- helm sendiri, aku Helm bawa sendiri. helm Harus sendiri. pakai helm sendiri kalau mau naik ojol. Ya, Nah, ojol kan betul. udah mulai Beroperasi. beroperasi. Jadi kalian harus tetap stay safe, pakai Helm sendiri. helm sendiri, jangan Bawa lupa pakai hand masker, sanitizer, bawa hand sanitizer, tisu jangan basah. jangan pegang-pegang yang sembarangan. Minum Pokoknya kopi tuku. oke, Makan jangan KFC. sampai Ini overthinking sebenarnya sampai habis kayak gini. sampai saya kembung. Udah Jadi kali. itu aja Ya. ya. Itu aja. Dan- Semoga video ini bisa Bermanfaat. buat teman-teman dan buat yang lain, Nambah yang mau nonton aja. Nah, terima kasih juga buat Baya ya Ya, yang sudah memberikan ilmu Ilmu. kepada kita. Selama 1 semester. Ya, meskipun Oh, iya. kita work from home atau belajar di rumah kah atau Di kerja rumah di aja. rumah, di Betul. rumah aja, tapi tetap mencari ilmu ya guys. Iya. Nggak Dan boleh bermanfaat ternyata dan relate sama kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadar. Nah, betul banget. Ada pelajaran setiap yang kita lakukan ya. Betul, harus apa ya? Stay positif lah. Be positif. Mantap. Oke. Jadi- Daripada kita lama-lama, pokoknya kita bakal ada konten selanjutnya ya. Iya, tunggu insya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita istiqomah ya guys. Oke. Ditunggu ya sahabat. Ya tunggu ya sahabat. Oke, Sekian sih dari kita. Saya Mila. Saya Alma. saya Anggara. Saya Alia. Dadah. Kita podcast apa sih? Closingnya biar keren dong. Ini kita. Kita sebutin dong podcast kita di closing dong. Tadi kita apa namanya? Podcast PBB. Jadi sampai jumpa Di di PBB selanjutnya Selanjutnya. podcast banyak bacot. Bacotnya bacot positif kita ya. ya baca Yoi. positif. Dadah, stay Dah. safe, stay healthy. Bye. Bye. Ih, keren banget. Salah.